koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, bersama saya Ali Mardowes, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Batam. Dalam menempuh pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Edi Sarwito dan pengajar praktik Bapak Beni Chandra. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi lingkungan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. 1. Memahami tujuan. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah perasaan ketertarikan atau kecenderungan yang kuat terhadap sesuatu. Ini bisa berupa hobi, aktivitas, bidang studi, orang, atau bahkan objek tertentu. Minat seringkali menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena minat membuat kita merasa senang, tertantang, dan ingin terus belajar atau mengembangkan diri dalam hal tersebut. Profil belajar murid. Ada beberapa macam. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi bervariasi. Ketiga, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif. Keempat, diferensiasi produk, yaitu siswa diberi kebebasan dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat diberikan tantangan yang lebih. Sementara, siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal.
Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.